Jaringan Survei Pemuda Pelajar JASPP bersama Raga Plasma Research merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelang pemilu 2024 mendatang. Hasilnya, paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menempati urutan pertama dalam hasil survei tersebut. Dalam keterangannya, JASPP mencatat tingkat elektabilitas Prabowo dan Gibran mencapai 48%. Sementara dua pesaingnya, yaitu Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, mendapat elektabilitas 26% dan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD 15%. Selain dari sisi paslon, survei ini juga mencatat tingkat elektabilitas dari masing-masing kandidat yang akan maju di Pilpres 2024. Hasilnya, elektabilitas Prabowo tercatat mencapai 88%, disusul Anies 78%, Ganjar 73%, Gibran 62%, Mahfud MD 49%, dan Muhaimin 44%. Dan untuk tingkat kesukaan dari masyarakat Jawa Barat, Prabowo mendapat 74%, Anies 67%, Muhaimin 63%, Gibran 61%, Mahfud MD 59%, dan Ganjar 55%. Selain mensurvei tingkat elektabilitas paslon, JASPP dan Raga Plasma Research juga mencatat tingkat pengetahuan masyarakat tentang pemilu 2024 baru mencapai 64%. Temuan ini pun menjadi catatan yang perlu diperhatikan lantaran masih ada 36% warga Jabar yang belum tahu kapan pelaksanaan pemilu mendatang. Sementara itu, Prediksi Survei dan Statistik Indonesia (Presisi) merilis hasil survei pemilihan presiden Pilpres 2024 di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Presisi mengungkap elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden di Pulau Lombok. Survei dilakukan pada 25 Oktober sampai dengan 8 November 2023 menggunakan metode sampling acak bertingkat multi-state random sampling dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Adapun sebaran 880 responden di 5 kabupaten atau kota di NTB. Presisi memotret hasil Capres dan Cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih elektabilitas 42,70%. Disusul Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 22%. Dan di posisi paling buncit, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh angka keterpilihan 12,30%. Sementara angka swing voters 23%. Elektabilitas Ganjar dan Mahfud menjadi sorotan. Pasalnya, mantan Gubernur NTB 2 periode yang merupakan tokoh kenamaan di NTB, khususnya Pulau Lombok, yakni Tuan Guru Bajang TGB Zainul Majdi, merupakan wakil ketua tim pemenangan Ganjar dan Mahfud. TGB juga merupakan ketua salah satu ormas terbesar di NTB, Nadatul Watan Diniyah Islamiyah, yang epicentrum jemaahnya berada di Pulau Lombok. Direktur Presisi Darwan mengungkap sejumlah alasan mengapa elektabilitas Ganjar dan Mahfud di Pulau Lombok tidak terdongkrak naik, kendati didukung TGB Zainul Majdi. Kemudian, Darwan mengungkapkan pemilih Jokowi pada 2019 lebih banyak lari ke Anies dan Muhaimin. Spesifik soal TGB, Darwan mengaku pengaruh TGB memang belum signifikan ke Ganjar dan Mahfud di Pulau Lombok,
yang merupakan kampung halaman TGB. Darwan menduga TGB memang belum intens menggarap Pulau Lombok untuk pemenangan Ganjar dan Mahfud. TGB lebih rutin melakukan safari politik pemenangan Ganjar dan Mahfud di luar NTB. Darwan menerangkan angka elektabilitas 12% milik Ganjar dan Mahfud tidak hanya ditopang TGB dan jemaahnya, melainkan juga ada pemilih militan PDIP. Lebih jauh, tingginya elektabilitas Prabowo dan Gibran juga dibuktikan dengan masifnya sosialisasi lewat atribut, baliho, atau alat peraga kampanye. Kemudian Anies dan Muhaimin berada di posisi kedua lantaran memang selama ini Anies dan Muhaimin dicitrakan sebagai capres dan cawapres yang religius. Hal tersebut membuat pemilih di Pulau Lombok cenderung memilih Anies dan Muhaimin dikarenakan kultur pemilih yang cenderung agamis.